Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah. Wonten ngarsanipun Bapak Haji Sunaryanto Bupati Gunung Kidul, mugi-mugi Allah tansah paring kesehatan kagem panjenenganipun sehingga memimpinkan Gunung Kidul semakin berkemajuan. Matur nuwun awet rawuhipun, tepuk tangan kagem Pak Bupati. Yang kami hormati Ketua PDM dan seluruh jajaran PDM, ingkang nyuwun pangapunten panjenenganipun kedah menuju Jawa Timur amargi badhe takziah ibunipun Bapak Kiai Haji Dr. Asyrofi kapundhut wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi Allah paring pangapunten dumateng almarhumah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Wonten ngarsanipun Bapak Insinyur Haji Sauki Suratno, insyaallah mboten dangu malih kita dukung sedaya supados dados wakil saking daerah istimewa Yogyakarta, salah satu anggota DPD. Kita dukung nggih Bapak Ibu. Nggih, insyaallah tepuk tangan kagem Pak Haji Insinyur Suratno. Niki panggilanipun Mas Syauki, putranipun Pak Suratno. Wonten ngarsanipun Bapak Ustadz Muhammad Arif Darmawan, kula sering nyebute Ustadz Arda gitu. Matur nuwun, alhamdulillah acaranipun lancar sukses lan sedaya pamong Ustadz Ustadzah. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu wali santri, tokoh masyarakat sedaya ingkang rawuh. Alhamdulillah adik-adik kita sawau sampun diwisuda kanthi lancar. Terima kasih adik-adik. Dan semangat saking Pak Bupati kula matur mboten kathah-kathah. Kula pun nyepake aturane nawi Pak Bupati wau mboten langkung saking 2 menit, insyaallah kula mboten langkung saking 2 jam nggih. Sepakat nggih. Nggih Bapak Ibu ingkang kawula hormati, wau kula mau diskusi kalih Ustadz Arda. Jadi adik-adik ini bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, wau ngomong sesuk pokoknya basa Jawane kudu yo apik. Lulus saking Pondok Gunung Kidul salah satunya harus bisa memahami bahasa ibu Gunung Kidul sehingga mangkeh medal menawi kudu dakwah teng kampung niku nggih paling mboten iso. Lan niku dibuktikan sawau adik ingkang pentas wayang ingkang nderek panjenenganipun Mas Sauki samangke ajeng diajak keliling. Nah niki dados keunggulan bahwa adik-adik saged basa Inggris, basa Arab ning basa Jawane ampun ngantos klentu. Sebab wonten lare sakniki sampean arep ngandile kula ajeng pamit siram rumiyin gitu. Niku nek sing ngertos rak dadi rada kok siram to. Kowe mau saka ngendi niki nyuwun sewu kula telat sebab kula wau le dahar nggih telat ngoten. Lah ngeten iki karena tidak dibiasakan dan insya Allah Darul Khair di mana tempatnya kebaikan-kebaikan di situ nanti adik-adik dibiasakan. Ibu bapak ingkang kawula hormati, kula wau sengaja ngangge jas ning mboten nganggo dasi ndak diarani wisudawan niku.
Terus onten kula ngamati sawau, pripun wisudawan nek pengin entuk hadiah umroh. Jebul sing dipilih teng ustad niku wau, sing entuk hadiah umroh niku sing jase gegeden. Terus adik-adik sing kelas pinten 11 nek pengen hadiah umroh benjing manganggo jas gegeden, ngoten nggih? Mboten, karena adik sawau panci gadah prestasi ingkang sae. Paling tidak malam hari ini ada 2 apresiasi yang tadi kita lihat. Adik kita dari Sukoharjo mendapatkan apresiasi untuk menjadi tamu Allah menjalankan ibadah umroh. Satu lagi adik kita yang dari Lampung, yang ibunya asli Gunung Kidul, tadi ternyata menjadi lulusan yang saat ini sudah mendapatkan beasiswa full, bahkan juga mendapatkan jatah uang bulanan, termasuk mendapatkan jatah biaya penulisan tugas akhir, menjadi mahasiswa di Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UMY. Ini di tahun kedua, 2 prestasi. Kami yakin nanti tahun ketiga akan ada prestasi dan bukan hanya 3, tapi bisa dikalikan semua. Oleh karena trennya ada prestasi yang diraih, insya Allah niki tren di jalur yang benar, istilah lare sak niki perjalanan Darul Khair menika sampun on the track. Kantun pripun dikawal. Nah, Mas Syauki Sawo mengingatkan, di era disrupsi itu perubahan begitu cepat dan dahsyat, yang kalau kita tidak melakukan perubahan dengan cepat, tidak punya sikap, kalau anak itu sebutnya dengan apa? Tidak punya kelincahan, kelentingan, tidak punya agilitas yang bagus, kita juga tidak mudah untuk melakukan lompatan di era disrupsi ini. Dan kita berharap nanti di tahun ke-8 prestasi-prestasi besar akan terus diraih. Kami merasa bersyukur Ustadz Arda dan Bapak Ibu langkung-langkung ngarsanipun Pak Bupati dengan majunya Darul Khair ini. Karena keponakan saya juga berada di sini sebagai santri Darul Khair kelas 3 SMP. Sehingga dengan majunya ini semakin mantap itu. Bahwa insya Allah menyekolahkan, menitipkan, menjadikan anak kita santri di Darul Khair ini di tempat yang benar. Jadi Bapak Ibu mboten usah khawatir. Wow Pak Bupati bisik-bisik kalih kula, kalau udah urusan pendidikan seperti ini bukan hanya mutu lokal tapi ini nanti mengglobal, dimulai dari sekarang santrinya sudah levelnya nasional, nanti ketika adik-adik sebagian alumni berdiaspora, ada yang di Timur Tengah, ada yang di Malaysia, ada yang di Australia, dimanapun nanti adik-adik berdiaspora, maka sebetulnya saat itu Darul Khair prestasinya bukan hanya nasional, tapi sudah mengglobal. Mudah-mudahan nanti sambil umroh, sambil survei tempat kosnya nanti ketika mau kuliah di Madinah. Jadi betul gitu, siapa tadi? Dek Siva leres. Deva. Mudah-mudahan nanti cita-citanya mau ke Timur Tengah diridhoi oleh Allah. Dongo sing kathah dan juga teman-teman yang lain. Tadi pagi Bapak Ibu, adik-adik pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi yang sebagian anggotanya itu juga anak-anak yang dulu nyantri di daerah istimewa Yogyakarta niki. Niku menyelenggarakan pertemuan Haji Muhammadiyah bertempat di Mekah Al-Mukarramah. Nanti kami berharap penyelenggara berikutnya adalah adik-adik dari
alumni Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair yang sudah berdiaspora di tempat sana. Adik-adik juga bisa memilih di tempat lain sesuai dengan keinginannya. Pemerintah menyediakan banyak beasiswa. Kalau pengen ke luar negeri, ke Timur Tengah, maka Lughatul Arabiyahnya tentu harus bisa dipahami dengan baik. Kalau pengen belajar ke negara lain yang dimana bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, maka ya Inggrisnya juga bagus. Dan saya yakin di Darul Khair disiapkan itu semuanya. Maka persis ngendikanipun Mas Sauki tadi, selesai dari Darul Khair, itu bukan akhir dari proses pembelajaran, tapi memulai untuk tatanan pembelajaran yang lebih lanjut, yang dipersiapkan lebih baik, yang akan menentukan kelanjutan masa depan kita. Basicnya sudah kita siapkan di Darul Khair. Ibu Bapak, kenapa di pondok ini menjadi basic terbaik? Karena kita tahu bahwa di tempat ini menjadi perwujudan dari cita-cita Muhammadiyah memiliki pendidikan yang menekankan keterpaduan. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngajar di sekolahnya Belanda untuk ngajar agama tapi kelasnya sedikit. Beliau ingin punya sekolah di mana murid-muridnya itu bisa belajar agama dengan waktu yang sangat cukup dan juga belajar ilmu-ilmu tentang kehidupan dengan porsi yang sangat cukup. Maka waktu itu lahirlah Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah yang konsepnya adalah pondok seperti kita ini. Nah, oleh karena itu Darul Khair ini bagian dari konsep yang digagas oleh pendiri persyarikatan untuk mewujudkan keterpaduan itu. Kita tahu bahwa bagi anak-anak kita di usia pertumbuhan itu, pendidikan agama itu menentukan segalanya. Ada seorang pengusaha ditanya, kenapa Bapak selalu menyekolahkan anaknya mondok? Beliau menyampaikan, anak saya pokoknya kalau sudah lulus SD harus mondok. Karena beliau tidak yakin di tempat lain bisa mendapatkan pendidikan agama, penjagaan moral sebagus di pondok pesantren. Terlebih ketika pondok pesantren dengan brand modern itu jelas akan memenuhi kurikulum inti pengetahuan agama dengan cukup, akan memenuhi kurikulum inti untuk kebutuhan pendidikan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan cukup. Kalau dalam bahasa pidato Kiai Haji A.R. Fahrudin Allahu Yarham, khasnya lulusan pendidikan Muhammadiyah itu yang diinginkan adalah dia harus lulus itu dengan posisi unggul moral spiritual sebagai perwakilan pengetahuan agama, ibadah dan akhlaknya bagus. Kemudian yang kedua, dia harus unggul secara intelektual. Jadi kalau tes tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, ujian tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian yang ketiga, kata beliau, lulusan pendidikan Muhammadiyah itu harus unggul dalam peran-peran sosial. Maka khasnya lulusan sekolah Muhammadiyah, pondok Muhammadiyah, dia tidak lulus dengan kondisi cuek dengan lingkungannya, tapi dia punya kepedulian untuk merubah lingkungannya menjadi lebih baik. Yang tadi ditegaskan oleh Pak Bupati, lulusannya nanti akan berkiprah di masyarakat, menjadi pemimpin di berbagai level di mana dia berada. Jadi harus unggul moral spiritual, unggul intelektual, tapi dalam kehidupan dia harus unggul dalam peran sosial. Nah, pilihan kita di pondok pesantren adalah pilihan yang tepat karena ada pengawalan-pengawalan itu. Tentu masing-masing kita semua berharap, terutama Bapak Ibu Wali,
Kalau kita sudah diberi anak, amanah Allah untuk menjaganya, harus kita ikhtiarkan agar anak-anak kita itu bisa menjadi investasi dunia akhirat yang karena solih dan solihah, yang karena rajin mendoakan, sampai kita pun sudah dipanggil pahala tetap mengalir. Adik-adik apal hadis yang masyhur itu ketika anak Adam sudah wafat, ingkoto amaluhu, amalnya terputus, illa min talatin, salah satunya adalah waladin solihin yada'ullah. Mendidik anak menjadi soleh itu saat ini tidak mudah. Data menunjukkan anak-anak sekarang tidak sedikit yang jadi musuh bagi orang tuanya, bahkan musuh secara fisik. Media memberitakan berapa banyak orang tua cedera karena perilaku anak, bahkan berapa banyak kejadian orang tua sengaja diinginkan kematiannya karena anak mengharapkan warisannya. Ada orang tua gagal mendidik, anaknya jadi musuh. Kelompok lain, anak menjadi fitnah. Berapa banyak orang tuanya terhormat, di masyarakat sangat dihormati, tapi karena anaknya perilakunya tidak seperti orang tuanya, kemudian dadi rasanan, nek wong Jawa le ngarani, aduh anake kok ya nyolong pethek to kae. Bapak ibune alus, ning kok anake kaya ngoten. Nek teng masyarakat sering ngoten kalimat, aku nek ora nyerung bapake wis tak balang bocah kae mau. Anak yang jadi fitnah. Yang kita inginkan seluruh anak itu jadi qurrata a'yun. Jadi permata hati. Makna sing bener sebetulnya saking nyenengke anak itu kemoto-moto ning ati, terus terbayang-bayang di hati. Itu yang kita inginkan. Dan akan terwujud anak-anak yang seperti itu ketika pesan Nabi itu kita amalkan. Didiklah anak kita dengan didikan yang senantiasa mengenalkan kepada Allah dan Rasul-Nya, mengenalkan kepada Islam sebagai agama yang benar. Maka insya Allah Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair ini menjadi bagian dari tempat kita untuk mewujudkan ikhtiar itu. Yang terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini ketika kita hadir di wisuda, ada juga beberapa kabar gembira tentang peristiwa-peristiwa yang dilaksanakan oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah di berbagai tempat. Salah satu peristiwa yang tadi pagi menjadi kebahagiaan kita adalah majalah Suara Muhammadiyah yang lahir sejak sebelum Indonesia merdeka, yang usianya sudah lebih dari 100 tahun, sudah terbit terus-menerus tiada henti, yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena sebagai majalah yang termasuk merintis penggunaan bahasa nasional sebagai bahasa majalahnya. Nah, majalah Suara Muhammadiyah itu saat ini masih terbit dan tadi diresmikan soft launching-nya Suara Muhammadiyah Tower, yakni bangunan hotel yang dimiliki oleh Muhammadiyah, dalam hal ini oleh Suara Muhammadiyah, bertempat di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, insya Allah ini akan menjadi bagian dari kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa, di mana Yogyakarta ini menjadi bagian dari kota wisata, maka Muhammadiyah nanti ingin menawarkan wisata yang tidak sekedar berhibur, tapi juga wisata yang memberi nuansa pendidikan. Nah, SM Tower itu berada di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, di samping gedung Muhammadiyah, bangunan yang menjadi cagar budaya tidak boleh dirubah,
maka di sampingnya yang dibangun SM Tower itu. Serangkaian program kita siapkan, termasuk nanti bekerja sama dengan jaringan rumah sakit Muhammadiyah untuk membangun semacam kesehatan yang orang sering bermaksud dengan wisata sehat, sehingga nanti harapannya yang diinginkan oleh Pak Presiden dengan jaringan-jaringan itu, bagaimana Indonesia bisa mengurangi orang berobat harus ke luar negeri. Nah ini kita siapkan bersama-sama dan kita berharap nanti adik-adik lulusan dari Darul Khair menjadi bagian yang ikut mewarnai seluruh kegiatan itu. Nah, yang paling akhir untuk adik-adik ini semangat. Sekolah kita yang di Australia adik-adik, kemarin dilaporkan diminta untuk meluaskan gedung agar bisa menerima murid lebih dari 200. Muhammadiyah Australian College itu dulu bayangannya muridnya paling hanya keturunan Indonesia. Tapi data ternyata sekitar 76% siswa Muhammadiyah Australian College itu adalah anak turun diaspora internasional, bukan keturunan orang Indonesia. Itu menunjukkan sekolah kita di sana diterima, dan yang menarik kenapa bisa diterima? Karena sekolah Muhammadiyah di Melbourne itu dibikin brand Muhammadiyah Australian College School of Akhlak. Jadi memang dinamakan sekolah membangun budi pekerti, dan itu ternyata diminati. Baru sekian tahun sudah minta harus tambah gedung lagi untuk bisa menerima murid. Aturan di sana sangat ketat, kalau nerima murid, tanah parkirnya juga harus tambah luas lagi. Nah, untuk adik-adik alumni ini penting ini. Rupanya dengan muridnya yang bertambah, kita butuh guru-guru di sana yang ngerti agama dengan baik, yang bisa mengajarkan di sana dengan baik, dan insya Allah adik-adik tadi secara ilmu agama memenuhi kualifikasi untuk itu. Maka dipersiapkan, mudah-mudahan nanti adik-adik ada yang bisa dari alumni ini untuk bergabung di sana menjadi salah satu guru di Muhammadiyah Australian College. Monggo nanti yang berminat, yang penting bahasa Inggrisnya juga bagus. Nanti kalau ditanya berapa gajinya, gaji guru di Australia niku rata-rata lebih dari 58 juta. Pun monggo nanti ke sana, nggih. Jane Gur Kidul riku nek ajeng renang nggih mboten napa-napa. Hanya dekat di sana tapi siapkan, dan ini harus disiapkan. Maka kita berharap alumni berdiaspora di sana, karena brandnya itu adalah School of Akhlak, maka kita mengedepankan guru-guru yang memang memiliki karakter akhlak yang baik. Akhirnya Bapak Ibu, khusus kepada wali santri, Al-Quran mengingatkan, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Al-Quran ingatkan, hendaklah takut orang-orang yang di belakang mereka akan meninggalkan generasi yang lemah, yang dia khawatir terhadap generasi yang akan ditinggalkan itu. Kalau kita bagi orang tua, tentu jangan sampai kita meninggalkan generasi anak-anak kita ini anak-anak yang lemah. Kalau kita pengasuh sekolah, bagaimana mempersiapkan pelanjut-pelanjut pengasuh kita. Kalau kita pimpinan persyarikatan, bagaimana kita menyiapkan pelanjut-pelanjut perjuangan itu. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah itu. Oleh karena itu, bagi kita orang tua, tentu kita ingin membekali anak kita dengan bekal yang terbaik. Semoga Bapak Ibu yang telah ikhlas menitipkan anaknya di Darul Khair ini menjadi ikhtiar yang tepat untuk tidak khawatir itu.
Niki kalau BKKBN ini sering dipakai ayat KB rumiyin Pak niku. Wal yakhshalladzi ilal akhir niku wau. Akhirnya atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul atas segala bimbingan, arahan sehingga pondok ini semakin maju dan berkembang. Wau kula matur kalih Pak Bupati, kami yakin sesama orang Lipar, pondok ding Lipar akan dibikin semakin maju. Setuju nggih Bapak Ibu? Wonten ngarsanipun Bapak pejabat saking Kementerian Agama, kita aturkan terima kasih atas segala arahan bimbingan. Mohon kalau ada hal-hal yang perlu diluruskan, mohon untuk tidak segan anak-anak kami di pondok untuk dibantu, dikawal agar seperti yang dikehendaki oleh arahan dari Kementerian Agama. Dari Bapak Ibu, tokoh masyarakat sanesipun, kita aturaken matur nuwun awet dukunganipun dumateng pondok pesantren menika sehingga maju terus, berkembang terus, dan mari kita beri dukungan support. Kita yakin doa Bapak Ibu tiada henti untuk kemajuan pondok pesantren kita. Tapi lebih dari itu, kita mohon Bapak Ibu untuk terus memberikan perhatian, termasuk saran, masukan kepada teman-teman pengelola pesantren. Dan akhirnya kepada Ustadz Muhammad Arif Darmawan yang masih muda energik ini, beserta seluruh teman-teman Ustadz Ustadzah, kami mengaturkan terima kasih. Monggo Mas, seperti amanat dari Prof. Vedar, kita jadikan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair ini bagian dari Center of Excellence Muhammadiyah, sekalipun tempatnya orang sering memandang jauh di sana. Tapi tenang Mas, kita ini sudah berada di puncak. Jadi nek corone wong ngoten cedak langit ki dungane luwih ditampa ngoten. Jadi kami yakin tempat seperti ini justru akan menjadikan adik-adik semakin khusyuk, tahan dari goda. Dan kepada adik-adik yang sudah diwisuda, jangan lupa terus bikin prestasi yang terbaik yang membanggakan kedua orang tua kita. Saya sampaikan ke anak-anakku yang sudah diwisuda, yakinlah anak-anakku, orang tua kita itu cintanya kepada kita luar biasa. Bahkan orang tua kita itu terbangun, berdoa, memohon kepada Allah untuk kebaikan kita di saat kita sedang tidur. Dan yakinlah, sekalipun seluruh sisa waktu kita gunakan untuk berbakti kepadanya, tidak akan sepadan dengan jasa orang tua yang diberikan kepada kita. Yakinlah itu. Maka di antara cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita di saat kita masih belajar seperti ini adalah memberikan prestasi yang menjadikan Bapak Ibu kita bangga punya anak seperti kita. Itulah cara terbaik kita berbakti. Selama kita sebagai anak sudah menjadi kebanggaan orang tua kita merasa tentrem punya anak seperti kita, sebetulnya saat itu tanda-tanda berbakti itu sudah terwujud pada diri kita. Dan akhirnya sekali lagi kami aturkan terima kasih dan kepada Bapak Bupati, kepada Bapak-bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Bapak Ibu dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dukuh, matur nuwun sedayanipun, dan kami berdoa, Bapak Ibu juga berdoa, mudah-mudahan ikhtiar pimpinan wilayah Muhammadiyah mengantarkan Bapak Insinyur Ahmad Sauki Suratno dikabulkan menjadi anggota DPD dalam pemilu 2024 ke depan. Mekaten, nyun sewu,
Niki gandeng wekdalipun sampun dalu sesuai wau kula matur mboten langkung saking kalih jam. Insyaallah sedayanipun barokah, Gusti Allah meridhoi. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kathah lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.